Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kelas metodologi penelitian. Minggu ini kita ketemu lagi di pertemuan ketiga, masih di seputar pengantar mengenai penelitian. Kalau minggu lalu kita sudah berfokus pada poin basic atau poin dasar tentang penelitian itu seperti apa, maka di minggu ini kita sudah mulai masuk yang bagian middle. Bagian middle itu nanti di situ kita membahas tentang mulai dari langkah-langkah sampai beberapa jenis penelitian yang perlu kita ketahui jenis-jenisnya supaya kita punya wawasan lebih luas tentang jenis-jenis penelitian yang sebenarnya ada, gitu ya. Baik. Saya langsung masuk ke materi saja untuk pertemuan hari ini. Beberapa garis besar materi yang akan kita pelajari antara lain satu, tentang metode penelitian seperti apa definisinya, kemudian karakteristik penelitian itu seperti apa, utama ya, karakteristik utama. Selanjutnya ada langkah-langkah penelitian, dan akan kita jelaskan juga tentang tujuan penelitian. Nantinya tujuan penelitian ini akan mengarahkan kita kepada klasifikasi penelitian atau jenis-jenis penelitian yang ada sesuai dengan berbagai macam tujuan penelitian. Saya meresumkan ini dari berbagai sumber. Jadi kalau Anda berminat mencari informasi ini, saya sebenarnya sudah tulis beberapa rujukannya di bagian pojoknya. Nanti Anda bisa cek sendiri ya. Seperti itu. Langsung saja saya masuk ke yang pertama, ada perbedaan istilah mengenai metode dan metodologi. Ini waktu pertemuan pertama kita menggunakan Google Meet itu sudah pernah saya jelaskan sebenarnya. Jadi sesuatu yang ada ogi-oginya itu artinya ilmu, gitu kan. Metode penelitian sendiri definisinya kalau diartikan adalah suatu strategi umum yang bersifat teknis tentang bagaimana pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab masalah yang diajukan atau yang sedang diteliti oleh calon peneliti. Jadi metode itu ya serangkaian kegiatannya gitu nanti ya, pengumpulannya bagaimana, analisisnya bagaimana, dan seterusnya. Kalau metodologi penelitian itu ilmu yang membahas tentang metode penelitian. Jadi dalam skripsi biasanya atau dalam suatu penelitian, bagian yang menjelaskan tentang teknis-teknis penelitian itu dijudulkan metode penelitian. Kalau ada yang bagian seperti itu tapi menjudulkan dirinya metodologi penelitian, padahal sebenarnya isinya di dalamnya adalah metode saja, maka ya salah, harusnya dijudulkan metode penelitian. Yang metodologi penelitian itu yang seperti apa? Yang sedang kita jalani seperti ini. Ini namanya metodologi penelitian. Ketika kita sedang mempelajari ilmu-ilmu tentang metode penelitian, seperti itu ya. Jadi supaya ini tidak menimbulkan kerancuan. Karena kadang-kadang ketika kita membaca buku, ada buku yang menjudulkan metode, ada buku yang menjudulkan metodologi, gitu ya, supaya tidak rancu. Selanjutnya, ini gambaran umum garis besarnya ya. Metodologi penelitian itu sebenarnya dia didasarkan pada suatu filsafat tertentu. Masih ingat ya, kita punya materi namanya filsafat matematika. Sebenarnya ada filsafat umum, ada filsafat pendidikan, gitu kan ya. Kalau dalam metodologi penelitian setidaknya kita menganut dua metodologi utama, yaitu nantinya akan diklasifikasikan dalam metodologi penelitian kuantitatif dan metodologi penelitian kualitatif. Dalam hal ini, penelitian kualitatif dan kuantitatif ini bisa dianggap sebagai suatu metode saja, atau bisa juga dianggap sebagai suatu metodologi seperti ini. Kenapa? Karena memang penelitian kuantitatif sendiri dan penelitian kualitatif sendiri di dalamnya itu sudah memiliki berbagai macam cabang dan penjelasan yang rinci dan sistematis gitu. Jadi kalau ini saya merujuk dari buku nomor 1 ya, yang ada di RPS. Anda bisa lihat itu buku dari Pak Tatak Yuli. Beliau
menyebutkan bahwa penelitian itu didasarkan pada dua jenis filsafat. Yang pertama, untuk yang penelitian kuantitatif itu didasarkan pada pandangan filsafat positivisme. Jadi barangkali dia masih ingat materi filsafat 2 semester yang lalu, ada aliran filsafat yang namanya filsafat positivisme, yang dimana di situ aliran tersebut menganggap ilmu yang valid itu dibangun berdasarkan penelitian empiris. Empiris itu nyata gitu ya, empirik. Kemudian antara subjek penelitian dengan si peneliti itu terpisah. Jadi apa yang diteliti dengan siapa yang meneliti itu terpisah gitu ya, tidak sama. Jadi tidak nyampur gitu. Kemudian dia membatasi pada satu objek yang sifatnya itu terukur dengan jelas gitu. Mestinya Anda sudah punya gambaran ya, penelitian kuanti itu yang dia terukur, judulnya aja kuanti gitu ya. Kemudian instrumen pengumpul datanya itu sudah valid. Ya sebenarnya meskipun kualitatif nantinya juga valid sih. Cuman validnya di sini itu sudah terukur gitu, ternominalkan, terkuantifikasi gitu. Kemudian simpulannya secara umum simpulannya itu diarahkan atau diupayakan untuk mengeneralisasi sesuatu. Jadi hasil dari penelitian itu digunakan untuk mengeneralisasi sesuatu gitu ya, secara umum. Ini garis besarnya penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya ada pada penelitian kualitatif kita menggunakan pandangan filsafat fenomenologisme. Jadi lebih menekankan pada fenomena atau kejadian-kejadian. Karena pada kaum-kaum yang berpegangan pada pandangan filsafat fenologisme, mereka menganggap ilmu itu tidak terbatas pada sesuatu yang sifatnya empiris, tapi juga bisa mencakup fenomena. Kemudian ada juga keyakinan dari si subjek tentang sesuatu yang di luar subjek. Jadi pandangan seseorang terhadap sesuatu atau perasaan seseorang terhadap sesuatu, cara dia berpikirnya terhadap sesuatu, itu merupakan suatu fenomena-fenomena yang meskipun tidak terlihat secara empirik, tapi terjadi dan itu bisa diteliti, gitu kasarnya ya. Nah, pada penelitian yang kualitatif, antara subjek dan objek penelitian ini bisa menyatu. Kenapa? Sebenarnya kalau kita tarik bukan menyatu ya, artinya bisa terjadi interaksi gitu loh, dan interaksi itu bisa mempengaruhi hasil penelitian. Sebenarnya lebih ke sana sih arahnya, bukan menyatu banget gitu, tapi memang bisa dikatakan menyatu, di mana misalkan seseorang meneliti dirinya sendiri. Nah, sebenarnya berarti subjek dan objek penelitiannya menyatu. Bisa, tidak apa-apa gitu. Bisa juga meneliti orang lain. Nah, misalkan, tapi antara dua orang ini, si subjek dengan objek, memungkinkan terjadi suatu interaksi sehingga hasil penelitiannya bisa dikatakan nanti menyatu, berkaitan gitu. Kalau di kuanti itu benar-benar bisa terpisah gitu ya. Anda sudah dapat gambaran ini sedikit lah di materi yang kemarin minggu lalu. Kemudian masalahnya tidak terukur secara kuantitatif. Jadi kadang lebih bersifat keterangan, deskripsi gitu, tidak berupa angka-angka yang terkuantifikasi. Kemudian di sini kedudukannya penelitinya itu sebagai si instrumen utama, bukan alat-alat yang lain. Kenapa? Karena dalam pandangan penelitian kualitatif, yang menginterpretasikan, yang menarik kesimpulan, yang menerjemahkan, yang menganalisis itu adalah si peneliti gitu. Jadi instrumen utamanya adalah ya si peneliti ini sendiri. Itulah kenapa dinamakan kualitatif. Nah, untuk kesimpulannya berbeda dengan yang kuanti, di sini tidak diupayakan untuk menggeneralisasi sesuatu, tapi justru berupa deskripsi atau telaah yang mendalam terhadap suatu fenomena atau penjelasan tentang si fenomena itu sendiri. Gitu. Jadi ini metode filsafat yang mendasari
penelitian-penelitian tertentu. Tapi tentu ternyata semakin berkembang ke arah modern, ternyata penelitian itu tidak hanya terbatas pada jenis penelitian kuanti dan jenis penelitian kualitatif saja, gitu, tapi berbagai macam. Hanya saja dulu penurunan untuk jenis penelitian itu secara umum diturunkan dari dua pandangan filsafat ini yang paling kuat, gitu. Nantinya penelitian-penelitian itu akan di breakdown dalam klasifikasi-klasifikasi yang berdasarkan jenis-jenis yang berbeda. Nanti akan kita bahas yang selanjutnya, gitu ya, di slide yang selanjutnya. Baik, selanjutnya kita belajar dulu tentang karakteristik utama dari penelitian. Yang pertama adalah sifat objektivitas. Penelitian itu harus punya sifat objektivitas, jadi harus objektif, baik dalam hal karakteristiknya maupun dalam hal prosedurnya. Jadi dia harus terbebas dari subjektivitas, artinya meskipun meskipun dalam jenis penelitian apapun kita harus objektif terhadap sesuatu, sekalipun itu jenis penelitiannya kualitatif. Meskipun tadi dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah si peneliti itu sendiri, tapi di sini kita tidak boleh menghilangkan unsur objektivitas. Jadi objektivitas itu kan artinya dia objektif sesuai dengan apa adanya. Jadi apapun yang terjadi dalam penelitian harus kita tulis apa adanya. Jadi kendala, kesuksesan, kegagalan, semuanya tertulis di sana. Batasan, kemudian limitation ya, batasan-batasan dalam penelitian itu juga harus kita jelaskan semuanya. Jadi semuanya kita harus sifatnya objektif dan sesuai dengan keadaan, gitu ya. Jadi bebas dari subjektivitas. Kita harus terbuka terhadap semua yang kita lakukan dalam penelitian. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, dia punya unsur ketepatan. Jadi penelitian itu harus tepat, artinya dia itu punya sesuatu yang bisa dipercaya. Kalau dalam hal penelitian kita mengenal istilah valid dan reliable dalam hal data penelitian. Nanti Anda akan mendalami ini di bagian penelitian yang sudah terperinci nanti ya di pertemuan kesekian. Jadi dalam hal misalkan teknik pengambilan sampelnya, dari teknik penyusunan instrumennya itu ya harus valid, harus reliable, harus benar. Misalkan kita menyusun penelitian tentang geometri, soal-soal yang kita ambil harus benar-benar soal yang kategorinya geometri, sesuai dengan KD. Misalkan kelas ditujukan kepada kelas 7, misalkan di kelas 7 materi geometrinya seperti apa, harus tepat. Tidak boleh sampai kita itu mengambil materi geometri yang di luarnya skopnya kelas 7. Misalkan kita mengambil soal yang ternyata soal itu terlalu mudah dan itu sebenarnya levelnya untuk anak SD kelas 5. Nah, itu berarti tidak tepat. Juga misalkan kita memberikan soal geometri yang terlalu rumit dan itu memang bukan ranahnya anak SD. Misalkan geometri yang analitik untuk perguruan tinggi misalkan, jelas itu bisa kita katakan dia tidak tepat. Begitu pula nanti ketika pengambilan sampel, misalkan kita ingin meneliti tentang siswa, tentang gaya belajar siswa, di mana di penelitian tersebut Anda merumuskan ada 3 jenis gaya belajar yang Anda fokuskan, misalkan auditori, kinestetik, sama visual. Maka Anda ngambil subjeknya tidak boleh sembarangan asal ambil subjek, benar-benar harus mengambil subjek yang yang memiliki sifat dominan visual. Ada juga yang memiliki sifat dominan auditori, ada juga yang memiliki sifat dominan kinestetik gitu. Jangan sampai sampel penelitiannya ternyata semuanya adalah anak yang dominannya sebenarnya kinestetik, tapi disuruh ngerjainnya, ada yang disuruh ngerjain soal tipe visual, ada yang tipe auditori gitu. Berarti kan tidak tepat di sana. Termasuk nanti penggunaan teknik analisisnya juga tepat. Anda misalkan melakukan penelitian kuantitatif, membandingkan antara siswa yang
belajarnya 3 jam sehari dengan siswa yang belajarnya 5 jam sehari. Berarti ini adalah penelitian komparatif. Harus menggunakan teknik statistika ujinya mengarah ke uji komparatif gitu. Jadi melihat perbandingan, melihat perbedaan, jangan melihat hubungan gitu. Jadi harus tepat. Dalam segala yang kita lakukan di sana harus tepat gitu ya. Sifat selanjutnya adalah verifikasi. Artinya, setiap penelitian itu bisa diverifikasi atau bisa dikonfirmasi. Ya, bisa dikonfirmasi oleh orang lain dengan cara yang mungkin sama atau mungkin sedikit berbeda. Gitu ya. Kalau kita melakukan verifikasi antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, bisa jadi caranya berbeda. Dalam penelitian kualitatif, verifikasinya itu bisa dalam bentuk perluasan, bisa dalam bentuk pengembangan. Jadi tidak mungkin kita ulang persis gitu. Tidak mungkin kita ulang persis. Karena kondisinya mungkin berbeda. Misalkan saya melakukan suatu penelitian membandingkan tadi ya siswa yang belajar 3 jam sehari. Bukan membandingkan. Saya ingin mendalami penelitian kualitatif, misalkan saya ingin mempelajari bagaimana siswa yang memiliki gaya belajar visual, gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik dalam memahami materi-materi atau memahami konsep geometri. Misalkan, ada orang lain yang ingin melakukan penelitian atau memverifikasi hasil penelitian saya ini. Tapi kan tidak mungkin sama persis. Kenapa? Karena subjek yang digunakan kan sudah berbeda. Maka bisa jadi nanti dia melakukan suatu pengembangan atau melakukan suatu perluasan karena hasilnya bisa berbeda. Jadi belum tentu bisa pengulangan yang sama persis. Tapi kalau penelitian kuantitatif bisa kita melakukan suatu yang pengulangan sama persis bisa. Karena kondisinya bisa dikondisikan, terutama dalam bidang-bidang yang penelitiannya itu on laboratory. Jadi dalam laboratorium itu jelas bisa dilakukan pengulangan. Karena sampel dan seterusnya itu bisa benar-benar dikontrol dan dikondisikan. Seperti itu ya. Ini sudah saya jelasin di pertemuan sebelumnya kayaknya. Selanjutnya dia memuat penjelasan ringkas. Jadi sebenarnya tujuan akhir dari penelitian itu adalah mereduksi atau mengurangi realita yang kompleks yang terjadi di dalam alam semesta atau di dalam masyarakat atau di dalam kehidupan yang kita alami dalam suatu penjelasan-penjelasan singkat yang kita tulis dalam bentuk laporan gitu ya, dalam bentuk laporan. Kalau penelitian kuantitatif itu bisa kita anggap penjelasan ringkasnya itu dalam bentuk generalisasi itu. Misalkan kita meneliti tentang itu tadi. Misalkan kita melihat fenomena siswa yang belajar di LBB A, siswa yang belajar di LBB B, siswa yang belajar di LBB C, siswa yang belajar di LBB D, siswa yang belajar di LBB E. Kita ingin membandingkan hasil-hasil belajar mereka yang belajar di LBB yang berbeda ini. Kita kan melihat fenomena ini kayaknya di tempat A meningkat sih, tapi sekian. Di LBB B hasil belajarnya sekian. Di LBB C sekian. Nah, itu kan fenomena. Ada beberapa macam. Setelah kita komparasi dalam suatu penelitian kuantitatif, yang penelitian perbandingan, ternyata kita menemukan bahwa sebenarnya LBB A, B, C itu memang bagus dan bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Misalkan siswa yang belajar di LBB D sama E itu ternyata hasil belajarnya tidak meningkat, misalkan. Tentu dengan kondisi-kondisi macam-macam ya yang ditelaah dengan seksama. Nah, berarti dari fenomena itu kita sudah bisa mengeneralisasi. Oh, berarti LBB A sampai C bisa hasil belajar siswa yang les di LBB A sampai C bagus. LBB D siswa yang les di LBB D sampai E kurang bagus. Nah, seperti itu sudah merupakan suatu generalisasi. Tadi kan awalnya kan hal yang diamati itu satu persatu sendiri-sendiri kan, tapi sekarang sudah bisa digeneralisasi. Kemudian kalau dalam penelitian kualitatif kita bisa mengamati atau kita melihat
bahwa seseorang itu punya cara pandang yang berbeda terhadap matematika, misalkan ada yang suka, ada yang tidak suka, dan seterusnya. Setelah kita dalami, ternyata kita bisa mengambil poin-poin pokok bahwa poin-poin pokok penjelasan ya, bahwa siswa yang suka matematika itu perilakunya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Perspektifnya ketika mengerjakan soal seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi ada poin-poin pokoknya dari deskripsi. Tuh ya. Selanjutnya, dia sifatnya empiris. Secara umum sebenarnya empiris itu artinya pengalaman praktis. Pengalaman praktis. Saya sampaikan dari bukunya Pak Nanas Saudi yang menyebutkan bahwa dalam penelitian empiris, kesimpulan itu didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang diperoleh dengan menggunakan metode penelitian yang sistematis, bukan berdasarkan pendapat atau kekuasaan. Jadi sebenarnya basicnya didasarkan atas kenyataan-kenyataan ya. Jadi kenyataan, bukan berarti harus nyata yang nampak, bukan, tapi kenyataan. Artinya itu terjadi, gitu ya. Pendekatannya dia terjadi, bisa kita rasakan meskipun tidak dilihat secara nyata. Sikap empiris umumnya menuntut penghilangan pengalaman dan sikap pribadi. Jadi di sini poin utamanya kalau penelitian itu punya karakteristik empirik, itu berarti dia nanti ada buktinya gitu. Ada buktinya ya, entah itu dalam bentuk catatan lapangan, kemudian rekaman wawancara misalkan, atau dokumen-dokumen, print out, hasil perhitungan, dan macam-macamnya gitu. Selanjutnya adalah penalaran logis. Jelas ya, kalau yang ini jelas harus menjadi karakteristik penelitian, karena ya memang harus diruntut berdasarkan nalar, namanya aja penelitian, kan dia suatu proses berpikir gitu ya. Penalaran itu Anda sudah kenal, ada dua prinsip penalaran kemarin, ada deduktif sama induktif di pertemuan yang pertama kalau tidak salah ya. Jadi ada yang dari umum ke khusus, ada yang khusus ke umum, jadi punya pola. Secara umum sama, meskipun jenis-jenis penelitian berbeda, tapi kalau ditarik karakteristiknya mestinya sama ya. Kemudian yang terakhir, karakteristik dari penelitian itu adalah kesimpulan kondisional. Apa artinya kesimpulan kondisional? Kesimpulan dari hasil suatu penelitian itu tidak absolut atau tidak mutlak. Jadi bisa berubah seiring perkembangan zaman. Contoh misalkan dulu orang menemukan handphone yang ukurannya masih masih ya ukuran kecil, itu sudah luar biasa gitu. Karena awalnya handphone itu besar, ya kan? Kemudian diperkecil sampai kecil sekali, yang sampai bisa disaku, itu enak banget gitu ya. Bisa kecil, saat itu penemuan yang luar biasa gitu. Tapi ternyata seiring perkembangan zaman, internet semakin berkembang, kebutuhan kita terhadap data dan terhadap informasi itu semakin luas, maka tentu kapasitas harus ditambahkan gitu. Jadi dia tidak bersifat absolut, kesimpulannya bersifat kondisional. Kalau dulu kondisi A itu sudah kondisi yang sangat baik, maka bisa jadi seiring perkembangan zaman dia berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tidak lagi paling utama atau tidak lagi paling bagus gitu, akan digantikan atau diperbaiki oleh yang selanjutnya gitu ya. Itu tentang karakteristik penelitian.